Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia dari kelas 9D. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai cerita inspiratif. Slide yang pertama yaitu cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah sebuah kisah yang mana kisah tersebut dapat menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya atau pendengar cerita tersebut bersemangat atau termotivasi. Contohnya ketika kalian mendengar atau membaca sebuah cerita di mana cerita tersebut dapat menggerakkan hati kalian atau memberikan pengaruh dampak positif untuk diri kalian. Slide yang kedua yaitu kaidah kebahasaan cerita inspiratif. Yang pertama, menunjukkan adanya keterangan yang menunjukkan waktu, tempat, tujuan, dan cara. Keterangan waktu, contohnya yaitu pada, kemarin, besok, lusa, dan lainnya. Yang kedua, keterangan tempat, contohnya di, ke, dan dari. Yang ketiga, keterangan tujuan, contohnya untuk, supaya, dan agar. Yang keempat, keterangan cara, contohnya adalah dengan dan secara. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, konjungsi itu terbagi menjadi 13 konjungsi, yaitu yang pertama, konjungsi waktu. Misalnya itu sebelum, setelah itu, ketika, dan lain-lainnya. Yang kedua, syarat. Misalnya jika, kalau, jikalau, dan misalkan. Yang ketiga, penggadaian. Misalnya itu andai kata, seandainya, dan seumpamanya. Yang keempat, tujuan, misalnya agar, supaya, dan biar. Yang kelima, konsesif, misalnya meskipun, walaupun, dan sekalipun. Yang keenam, pemiripan, misalnya seakan-akan, seolah-olah, dan sebagaimana. Yang ketujuh, penyebaban, misalnya karena itu dan oleh sebab itu. Yang kedelapan, pengibaratan, misalnya sehingga dan sampai-sampai. Yang kesembilan, penjelasan, misalnya bahwa. Yang kesepuluh, cara, misalnya dengan. Yang kesebelas, konjungsi harapan, misalnya moga-moga, semoga, dan mudah-mudahan. Yang ke-12, konjungsi pengecualian, misalnya kecuali. Yang ke-13, konjungsi urutan, yaitu misalnya lalu, terus, dan kemudian. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua kalimat, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat yang sederajat kedudukannya. Contohnya, dia terjatuh di danau dan koran dagangannya berantakan. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang tunggal yang tidak sederajat. Contohnya, akan tetapi dia sadar bahwa dia tidak mungkin seperti Tina. Slide yang ketiga yaitu struktur cerita inspiratif. Struktur cerita inspiratif ini mirip dengan struktur cerita cerpen, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua ada perumitan peristiwa, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada resolusi, dan yang kelima adalah kode atau amanat. Slide yang keempat yaitu ciri-ciri teks inspiratif. Ciri-ciri dari teks inspiratif adalah yang pertama, diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca. Yang kedua, memberikan kesan mendalam. Yang ketiga, memberikan motivasi. Dan yang keempat adalah memiliki peran moral yang jelas. Slide yang kelima yaitu langkah-langkah menulis cerita inspiratif. Yang pertama, tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, rancang peristiwa utama yang akan disampaikan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rincian peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Yang keenam, susun tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.